Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi blue screen pada Windows 10. Jadi blue screennya ini kadang-kadang ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba misalkan kita buka apa gitu dia stuck, diem, eh, hang gitu. Terus lama-lama ada tulisan biru kayak icon cemberut kayak gitu. Nanti akan saya contohkan blue screennya itu seperti apa ya. Biasanya sih kalau misalkan kita lagi ngejalanin WiFi atau misalkan kita ngegame buka aplikasi, nah biasanya blue screen. Nah seperti ini teman-teman, macet dia macet teman-teman. Lama-lama dia blue screen. Blue screen itu seperti apa ya? Nah seperti ini teman-teman, ada ikon cemberut ya. Gak tahu dia cemberut kenapa? Gak dikasih jajan kali ya. Heeh. Jadi akan kita perbaiki masalah blue screen ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, silahkan simak videonya. Mudah untuk cara memperbaikinya ya. Dan cara ini kita tidak memakai software apapun ya. Jadi teman-teman mudahlah untuk mengikutinya. Nanti kan dia akan otomatis repair ya seperti ini. Akan restart, akan ada tulisan diagnosing your PC ya. Jadi error gitu teman-teman, nggak bisa masuk Windows gara-gara blue screen itu. Jadi bolak-balik aja di sini gitu ya. Nah, untuk cara memperbaiki blue screen ini, kita itu akan masuk ke sistem save mode. Yang dimana sistem save mode itu dia menjalankan suatu sistem dengan driver yang sangat minimal, yang sangat penting. Maksudnya yang penting-pentingnya saja gitu ya. Di save mode itu menjalankan aplikasi atau driver, dia menjalankan cuma yang penting-penting saja. Tapi kalau untuk driver-driver yang lain yang penyebab error dia tidak aktif ya. Makanya kalau untuk save mode, meskipun laptop tidak bisa masuk Windows ya, tapi untuk masuk save mode itu masih bisa. Karena emang sudah dirancang tampilan save mode itu, sistem save mode itu untuk memperbaiki sistem itu sendiri teman-teman. Jadi blue screen kayak gitu ya, lemot, bisa pakai save mode. Nah caranya di sini teman-teman silahkan pilih troubleshoot. Nah ya, setelah troubleshoot teman-teman pilih di sini pilih troubleshoot ya. Nah setelah troubleshoot teman-teman di sini pilih advanced option dan pilih startup setting. Nah nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman silakan langsung klik tulisan restart ya. Nah, di sini silakan klik saja, nanti laptopnya akan restart sendiri. Ini tidak mati ya, ini restart teman-teman. Nah nanti tidak lama kemudian dia akan muncul tampilan biru seperti ini. Seperti ini ya. Di sini ada pilihan banyak sekali, enable debugging, ada enable boot logging ya. Nah, di sini kita akan memilih save mode karena kita akan memasuki sistem save mode untuk memperbaiki masalah sistem Windows, teman-teman. Jadi di sini teman-teman silakan pencet sekali angka 4 ya, atau F4 sama saja. Nanti akan proses seperti ini, dia akan masuk save mode. Nah, untuk teman-teman di sini prosesnya agak lama ya. Jadi di bagian laptop, sebagian laptop ada yang lama, ada yang cepat. Jadi silakan ditunggu saja ya. Karena ini videonya saya percepat, jadi untuk bootingnya agak lebih cepat juga ya teman-teman ya. Terus untuk di sebagian laptop juga ada yang bisa masuk save mode, ada yang sudah tidak bisa masuk save mode. Jika laptopnya sudah tidak bisa masuk save mode, yaitu tidak ada cara lain selain reset ataupun install ulang. Seperti itu ya, ataupun bisa diakalin memakai software pihak ketiga kayak Hiren atau DLC kayak gitu ya. Nah, inilah teman-teman tampilan sistem save mode ya. Di sini ada tulisan ya save mode gitu, dan backgroundnya pun tidak ada wallpaper, dia hitam. Sistem ini sengaja dirancang oleh Microsoft
untuk memperbaiki ketika error seperti ini ya, blue screen, terus ngehang, nge-lag gitu, terus ada virus, bisa di-scan di save mode ini. Saya sarankan sebelum teman-teman kemana, silahkan teman-teman tekan CTRL ALT delete, akan tampil seperti ini, dan pilih task manager. Nah, untuk apa? Untuk merefresh settingan file explorer dulu ya. Di tampilan ini silakan teman-teman scroll ke bawah dan cari tulisan Windows Explorer. Nah, di sini, aduh bentar ya, ini gambarnya kurang jelas ya, mohon dimaklum karena handphonenya sangat jelek, jadi kameranya jelek ya. Ini silahkan diklik kanan dan pilih Entax ya. Nah, nanti Explorernya hilang, dan selanjutnya teman-teman pilih menu file yang di atas pojok kiri ya. Nah, teman-teman pilih menu file dan pilih run new task. Di sini teman-teman silakan ketik Explorer. Nah, silakan oke saja ya. Nanti akan muncul tampilan Fresh Explorer. Nah, seperti ini. Teman-teman harus lakukan seperti ini dulu ya. Nah, untuk teman-teman save modenya yang cuma blank hitam bisa dilakukan cara yang tadi. Selanjutnya teman-teman buka file Explorer ya. Buka. Ini gambarnya kurang jelas ya, mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham lah. Di sini silakan teman-teman klik kanan dan pilih manage. Yang harus kita lakukan adalah menguninstall driver ya. Nah, kita akan masuk ke device manager terlebih dahulu. Nah, lama ya, lama sekali loading. Emang laptop ini laptop servisan. Di sini silakan teman-teman pilih device manager, maka akan terlihat bermacam-macam driver ya. Di sini ada yang bertanda seru, teman-teman uninstall ya, uninstall checklist semuanya yang bertanda seru. Kenapa sih bertanda seru? Yaitu berarti driver yang bermasalah ya. Driver yang bermasalah. Silakan yang bertanda seru itu di uninstall sekalian di checklist ya. Tapi untuk driver VGA sound, meskipun dia tidak bertanda seru, bukan berarti tidak bermasalah ya. Biasanya dia meskipun tidak bertanda seru, dia penyebab blue screen. Biasanya driver sound sama driver display adapter atau VGA ya, VGA card. Nah, di sini silakan teman-teman uninstallin semuanya ya. Biasanya laptop kalau misalkan sudah diuninstallin driver-driver yang error ya, kayak tanda seru atau misalkan driver display adapter sound, biasanya blue screen itu tidak ada lagi teman-teman. Laptopnya normal ya. Laptopnya normal seperti sedia kala gitu, sehat lagi. Jadi teman-teman silahkan ikutin sesuai video ini. Cara ini aman, tidak mengganggu data ya, tidak mengganggu sistem yang lain juga, malah menjadikan sistem lebih baik gitu kan. Karena kan ini drivernya tidak cocok atau tidak kompatibel, maka kita hapusin saja. Nah, kalau ada pemberitahuan ini silakan klik no ya, jangan di restart terlebih dahulu. Nah, yang paling penting teman-teman adalah menguninstall driver VGA. Silakan di uninstall saja. Nah, checklist ya. Ini meskipun di uninstall driver VGA sound ya untuk ATA, meskipun di uninstall, dia itu otomatis terinstall kembali ketika laptop kita di restart. Seperti itu ya teman-teman ya. Ketika sudah, silakan di close saja device manajernya ya. Nah, selanjutnya teman-teman di kotak pencarian ini, di bawah ini silakan teman-teman ketik sistem configuration ya. Ketik sistem configuration. Kita akan mengatur sistem konfigurasi settingan bootingnya ya. Nah, ketika sudah ketemu silakan buka sistem konfigurasinya. Nah, untuk cara ini teman-teman, ini khusus Windows 10 ya. Jadi untuk Windows 7 tidak bisa. Silakan pilih menu service dan jangan lupa hide-nya itu di checklist dan disable all. Silakan pilih F dan oke ya. Nah, seperti ini ya.
maka proses perbaikan masalah blue screen itu sudah selesai seperti ini memangnya ya. Nanti akan kita restart. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung atau misalkan belum paham atau misalkan ragu, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar, atau misalkan teman-teman mau fast respon atau misalkan mau konsultasi lebih cepat, saya sengaja cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi agar teman-teman bisa kontak saya, karena di sebagian channel tidak ada yang menaruh nomor telepon ya, maka saya menaruh nomor telepon sengaja ya, beda dari yang lain, karena channel ini sangat benar-benar ingin membantu permasalahan teman-teman yang sedang alami ya, karena saya pernah mengalami punya laptop nggak bisa ngebenerin gitu, jadi bingung, susah, sedih. Jadi ketika saya sudah bisa nyerpi, saya senang sharing-sharing, bantu-bantu yang sedang mengalami kesusahan masalah laptop ya. Saya senang loh kalau misalkan ada teman-teman yang mampir ke channel, apalagi like atau ikuti subscribe channelnya ya. Terima kasih. Nah, ini tampilan sudah di restart, dan untuk save mode ya sudah tidak ada lagi karena dia otomatis ya teman-teman ya. Ketika kita restart, ini masuknya langsung ke mode normal, sudah tidak masuk ke save mode lagi. Nah, begitulah teman-teman ya cara masuk save mode dan cara menguninstall driver yang error ya. Jadi silakan teman-teman ikutin cara di video ini ya. Dan oke teman-teman, mungkin tutorial cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya, meskipun videonya gak jelas gitu. Semoga bisa membantu apa yang teman-teman sedang alami. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.